Selamat pagi Bapak dan Ibu dan anak semuanya. Kiranya kita hari ini semuanya dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Bapak dan Ibu, sebelum kita melakukan aktivitas kita pada hari ini, kita akan mendengarkan renungan. Marilah kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur buat kasih setia Tuhan menyertai kami. Terima kasih malam boleh kami lalui Tuhan. Kami beristirahat dengan damai sejahtera dari Engkau. Semua karena kemurahan-Mu. Bapa, kami akan memulai aktivitas kami pada hari ini. Dan kami mohon Tuhan menyertai kami. Dan sebelumnya kami mau mendengarkan firman-Mu agar kami boleh dikuatkan oleh firman-Mu. Ajari kami Tuhan untuk mengerti firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Bapak dan Ibu dan anak semuanya, renungan kita pada hari ini tertulis di Markus 14 ayat 24. Markus 14 ayat 24, beginilah firman Tuhan. Dan ia berkata kepada mereka, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Sekali lagi saya baca Bapak dan Ibu dan anak-anak semuanya di Markus 14 ayat 24. Dan ia berkata kepada mereka, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Bapak dan Ibu dan anak semuanya, dalam tradisi orang Yahudi, di dalam perayaan Paskah itu ada dua ornamen yang sangat penting, yaitu roti tak beragi dan penyembelihan anak domba yang tunggal, yang unggul, yang tidak bercacat. Penyembelihan anak domba yang tidak bercacat itu dan memakan roti yang tak beragi itu adalah peringatan di mana Tuhan mendatangkan ke-10 tulah kepada bangsa-bangsa, kepada bangsa Israel, kepada bangsa Mesir pada waktu itu, di mana ke-10 tulah itu adalah ungkapan kemarahan Tuhan karena bangsa Israel tidaklah diperbolehkan untuk keluar dari tanah Mesir. Oleh sebab itu Tuhan mendatangkan tulah. Maka untuk memperingati penyelamatan yang dilakukan oleh Tuhan kepada bangsa Israel itu, maka di dalam perayaan Paskah ada tradisi untuk memakan roti tak beragi dan penyembelihan anak domba yang tunggal, yang unggul, yang tidak bercacat, yang diletakkan di depan pintu dari ibadah ataupun bait suci Allah. Itu adalah tradisi di mana bangsa Israel mengharapkan pengampunan Tuhan kepada anak-anak sulung bangsa Israel atas dosa-dosanya. Tetapi di sini yang mau dikatakan Tuhan tidaklah mengenai itu Bapak dan Ibu dan anak semuanya. Walaupun ada di sini mengenai perjanjian tentang darah dan roti itu. Tadi dikatakan, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan untuk banyak orang. Maksudnya di sini adalah roti itu sudah diganti dengan tubuh Yesus Kristus sendiri, dan darah itu sudah diganti dengan penyembelihan anak domba yang tunggal, yang unggul itu, yang tak bercacat itu sudah diganti dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Darah dan daging Tuhan Yesus Kristus itulah dalam perjanjian yang baru yang dikatakan di dalam nats ini untuk menggenapkan perjanjian yang ada di dalam perjanjian lama itu. Kalau itu adalah penggenapan perjanjian untuk penghapusan dosa manusia dengan memakan roti tak beragi dan penyembelihan anak domba yang tunggal yang tidak bercacat itu, tetapi di sini sudah berubah menjadi darah dan daging Yesus sendiri, menjadi perjanjian yang baru. Dan itu juga lah memaknai pengampunan dan keselamatan yang diberikan Tuhan kepada kita, bahwa kita ini sudah ditebus dengan darah dan daging Tuhan Yesus Kristus yang menderita di kayu salib, dan pada hari yang ketiga Dia bangkit dari antara orang mati, yang menjamin kehidupan kita, kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus Kristus, bahwa iman kita itu tidak sia-sia karena sudah dimenangkan oleh Yesus Kristus yang bangkit dari kematian, dan itu adalah perjanjian yang baru dan untuk selama-lamanya.
Bapak dan Ibu, karya Tuhan Yesus Kristus itu adalah karya terbesar di dalam kehidupan kita yang memberikan sukacita kepada kita untuk selama-lamanya. Dan hari ini, melalui nats ini Bapak dan Ibu, di setiap aktivitas kita yang kita lakukan, marilah kita lakukan itu sebagai ungkapan bahwa kita bersyukur di dalam perjanjian baru yang sudah Tuhan berikan kepada kita, yaitu perjanjian bahwa kita sudah diselamatkan, dosa kita sudah diampuni, dan kita memperoleh kehidupan yang baru. Itulah yang boleh kita bawa untuk menguatkan kita melakukan aktivitas kita pada hari ini. Semoga Tuhan menguatkan kita. Amin, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyatakan perjanjian yang baru kepada kami. Engkau telah menghapus dosa-dosa kami dan Engkau telah memberikan keselamatan itu kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami yang berdosa ini Engkau parah, Engkau selamatkan dan Engkau kasihi, karena Engkau baik dan maha kuasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih buat anugerah-Mu itu Bapa. Biarlah kami melalui semua aktivitas kami pada hari ini mengungkapkan sukacita kami untuk perjanjian yang baru yang Engkau berikan kepada kami. Biarlah kami bersukacita Tuhan di dalam-Mu. Kami memenangkan bahwa hari-hari ini adalah hari-hari karya penyelamatan-Mu di dalam kehidupan kami. Kuatkan kami Tuhan melalui Roh Kudus-Mu. Biarlah Roh-Mu bekerja di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Berkati Bapak dan Ibu dimanapun mereka berada, pekerjaannya, kesehatannya Tuhan. Apalagi di masa pandemi ini, kiranya Tuhan membentengi kami dari virus yang sedang berkembang di permukaan bumi ini. Tuhan yang maha baik, kiranya Engkau menjadi vaksin bagi kami agar kami kuat Tuhan. Bapa, begitu juga setiap ada yang sakit, biarlah Tuhan sembuhkan seluruh jemaat kami dimanapun mereka berada. Dan anak-anak kami di masa pertumbuhan, kiranya Tuhan memberkati yang sekolah, yang kuliah, yang bekerja, yang cari pekerjaan. Kiranya Tuhan memberkati mereka pada hari ini dan memberikan jawab dari setiap seruan-seruan mereka. Terima kasih Bapa buat firman-Mu pada hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.